Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Udah. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa temannya ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Budi dipimpin doanya. Terima kasih Budi. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa sebelum belajar kita harus berdoa dahulu? Iya, pinter. Jadi kita berdoa agar ketika kita belajar nanti kita bisa fokus dan materi yang kita pelajarin dapat mudah kita pahami. Nah, selain itu kita juga harus bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan, jadi kita bisa berkumpul dan belajar sama-sama. Sekarang, ayo semuanya dibuka bukunya. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Jadi anak-anak, Indonesia itu memiliki berbagai macam suku dan budaya, di mana setiap sukunya memiliki budaya dan ciri khas masing-masing. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kekayaan yang begitu melimpah kepada negara kita. Nah, sekarang ayo semua dibuka buku halaman 1. Di situ ada teks yang berjudul Pawai Budaya. Gimana? Udah ketemu? Nah, sekarang ibu akan beri kalian waktu untuk membaca teks tersebut. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Nah, pada teks ini kita diminta untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada setiap paragraf. Jadi sebelum itu kita harus tahu dahulu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu nggak apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nggak ada? Ya udah, jadi gagasan pokok itu adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang mendukung untuk gagasan pokok. Bagaimana? Udah tahu? Nah, kalau udah tahu, sekarang ibu mau tanya. Pada paragraf pertama tadi, ayo coba diperhatikan. Nah, pada paragraf pertama, yang mana kalimat yang masuk ke dalam gagasan pokok? Ayo, siapa yang bisa? Iya, Siti? Iya, pinter. Jadi, pada paragraf pertama itu, gagasan pokoknya ada pada kalimat Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, kalau yang gagasan pendukungnya, ada yang tahu? Iya, gagasan pendukungnya ada di kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu dari kalimat 2 sampai dengan kalimat 6. Nah, kalau untuk paragraf kedua, ayo siapa yang tahu? Iya, Bayu? Iya, pinter. Pada paragraf kedua itu, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalau gagasan pendukungnya, siapa yang tahu? Iya, gagasan pendukungnya ada di kalimat selanjutnya, yaitu kalimat 2 sampai dengan kalimat 6. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setiap kelompok, ibu mau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3 sampai paragraf 5. Setelah selesai, kumpulkan ke ibu. Bagus, semuanya hebat-hebat ya, udah bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran IPS. Sebelum itu, ibu mau tanya, apakah di kelas ini semuanya berasal dari daerah yang sama? Enggak. Ayo Siti, berasal dari daerah mana? Dari Padang. Anak-anak ada yang tahu nggak ciri khas daerah Padang itu apa? Enggak. Ayo kita tanya ke Siti. Siti, apa ciri khas dari daerah Padang? Iya, pinter.
Jadi di Padang itu ada makanan daerah yang namanya rendang, kemudian ada rumah adat yang namanya rumah gadang, dan ada tarian yang namanya tari piring. Nah sekarang, Bayu berasal dari daerah mana? Dari Jakarta. Anak-anak ada yang tahu nggak ciri khas daerah Jakarta? Ibu kota kita. Iya, pinter. Jadi di Jakarta itu ada makanan khas namanya kerak telur, kemudian ada rumah adat namanya rumah kebaya, dan ada tarian yang namanya tari topeng. Ibu udah tanyain dua teman kalian berasal dari daerah mana dan ciri khas daerahnya. Sekarang tugas kalian tanyakan ke teman-teman lainnya mereka berasal dari daerah mana dan tanyakan apa ciri khas dari daerah mereka. Tuliskan jawaban teman kalian ke buku kalian. Setelah itu kumpulkan ke ibu. Nah, sekarang tugasnya udah pada dikumpul nih. Ternyata di kelas kita banyak teman-teman yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Untuk itu, kita harus menanamkan sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai. Sikap seperti apa? Contohnya itu, kita tidak boleh hanya bermain dengan satu suku saja. Seperti kita berasal dari suku Aceh, kita tidak boleh hanya bermain dengan anak yang berasal dari suku Aceh saja, namun kita harus bermain dengan anak suku Batak, suku Minang, atau suku-suku lainnya. Yang kedua, kita tidak boleh saling mengejek, karena setiap suku itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, sekarang sudah mengerti kan? Sikap-sikap apa saja yang harus kita terapkan? Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Kita hari ini sudah tahu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita juga tahu daerah-daerah yang ada di Indonesia serta ciri khas yang dimiliki pada setiap daerah. Kemudian kita juga sudah tahu sikap-sikap apa saja yang harus kita tanami di dalam diri kita. Nah, semuanya pada hebat-hebat. Ayo kita tepuk tangan. Nah, sekarang sebelum pulang, Ibu mau kalian mengutip sampah-sampah yang ada di sekitar. Nah, sekarang udah bersih. Ayo sebelum pulang kita berdoa dahulu ya. Budi, silahkan memimpin doa. Nah, terima kasih Budi. Sekarang kita sudah boleh pulang. Semoga besok kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.